Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Video kali ini dalam edisi belajar di rumah, saya akan memberikan pembahasan materi IPA kelas 7 semester 2, yaitu bab tata surya. Oke. Pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama kita akan membahas pengertian tentang tata surya itu apa. Kemudian benda-benda langit yang ada pada tata surya antara lain matahari, planet, komet, meteoroid, serta asteroid. Langsung saja kita masuk ke pengertian dari tata surya atau solar system. Apa sih pengertiannya ya? Tata surya yaitu susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai sistem tata surya. Bisa lihat dari gambar di samping ini. Matahari ada di tengah-tengah sebagai pusat. Kemudian ada planet-planet, ada komet, meteoroid, serta asteroid yang mengelilingi matahari. Semua benda-benda langit di sini itu bergerak mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Nah, gerakannya itu membentuk suatu garis edar. Jadi tidak berpencar-pencar, ada garis edarnya yang berbentuk elips atau lonjong, ya. Bergerak berputar mengelilingi matahari. Nah, jelas sekali ya. Ini tata surya seluruhnya. Oke, langsung masuk ke pembahasan yang pertama yaitu matahari. Matahari bisa dilihat gambarnya seperti itu. Jika matahari kita belah, misal gitu ya. Bagian-bagian dari matahari akan ada seperti ini. Ini bagian intinya yang kita sebutkan dan kita bahas. Yang pertama, matahari adalah bintang. Jadi matahari itu disebut sebagai bintang karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Dia disebut sebagai bintang. Bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem dari tata surya. Nah, bagian-bagian matahari yang pertama yaitu ada inti matahari yang letaknya ada di tengah-tengah ini. Ini ya, inti dari matahari. Panasnya atau suhunya bisa mencapai 150 juta derajat Celcius. Nah, memiliki fungsi sebagai sumber energi matahari. Yang kedua, lapisan yang kedua yaitu lapisan fotosfer. Fotosfer ada di sini, yaitu memiliki suhu mencapai 6000 Kelvin dengan ketebalan 300 km. Yang keempat ada kromosom, lapisan kromosom. Lapisan kromosom ini suhunya mencapai 4500 Kelvin dan ketebalannya 2000 km. Kromosom terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadinya gerhana matahari total. Terus yang keempat, korona. Ini bukan virus tapi lapisan yang ada pada matahari, yaitu dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin, ketebalannya 700.000 km. Nah, ini bagian-bagian dari matahari. Oke, lanjut ke benda langit yang kedua yaitu planet. Planet mungkin waktu kelas 6 SD sudah ada pembahasan tentang tata surya, tapi saya mengulang kembali karena pada materi ini ada pembahasan tentang tata surya. Planet adalah benda-benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Jadi berbeda dengan matahari. Matahari termasuk bintang karena dia memancarkan cahaya sendiri. Sedangkan planet-planet tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, hanya memantulkan cahaya. Sama seperti dengan bulan. Bulan tidak memancarkan cahaya, tetapi bulan memantulkan cahaya matahari. Perlu kalian ingat ya. Nah, planet dalam tata surya itu dulu
ada 9 planet, tetapi ternyata setelah diteliti Pluto bukan termasuk planet. Jadi planet jumlahnya ada 8 yang dibagi menjadi 2 kategori, masuk dalam kategori planet dalam serta planet luar. Nah, yang planet dalam itu ciri-cirinya disebut juga planet terestrial. Letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit. Satelit ini contohnya kalau bumi memiliki satelit alami yaitu bulan. Sedangkan Mars memiliki 2 satelit atau 2 bulan yang bernama Phobos dan Deimos. Nah, planet-planet yang termasuk dalam kategori planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang berikutnya planet luar disebut juga planet Jovian. Letaknya jauh dari matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit. Jadi misal Jupiter. Jupiter itu memiliki bulan atau satelit itu sebanyak 58-an sekian lah satelit. Jadi banyak sekali di sana. Kemudian yang termasuk planet-planet luar yaitu Jupiter, Uranus, Saturnus, dan Neptunus. Nah, ini gambar tata surya yang mana pembagian planet tersebut, matahari sebagai pusat, ada 4 planet yang dikategorikan planet dalam yang dekat dengan matahari, ukurannya kecil. Ya, yang keempat berikutnya ini planet luar. Ukurannya jauh lebih besar dan letaknya jauh dari matahari. Nah, antara planet Mars dan Jupiter ini terdapat sabuk asteroid yang mengelilingi matahari. Jelas ya? Oke, lanjut. Karena saya pada pembahasan ini tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masing-masing ciri-ciri dari planet serta nama-nama satelitnya, jadi kalian bisa membuat catatan sendiri atau mencatat pada buku catatan kalian, yaitu ciri-ciri planet-planet dalam tata surya. Ada 8 planet. Silahkan cari pada buku LKS, buku paket, ataupun pada Google informasi tentang ciri-ciri ke-8 planet yang ada dalam tata surya. Oke ya. Lanjut, kita masuk ke benda langit yang ketiga, yaitu komet. Nah, istilah komet berasal dari bahasa Yunani, kometes, yang berarti rambut panjang, atau istilah lainnya adalah bintang berekor. Jadi kalian lihat bintang jatuh, itu sebenarnya bukan bintang yang jatuh, tapi komet yang melintas seperti ini tampilannya. Nah, pengertian dari komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong. Jadi seperti planet-planet yang lainnya, komet itu juga bergerak mengelilingi matahari. Nah, bagian-bagian dari komet itu ada bola gas dan debu. Kemudian yang sebelah sini ekor ion atau atom, sebelah sini ekor debu. Intinya atau nukleon, inti dari komet. Ini bagian-bagian komet. Jelas ya? Oke, masuk ke benda langit berikutnya, yaitu meteorit. Meteorit itu potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam lainnya yang bergerak di luar angkasa. Jadi meteorit ini dibagi menjadi 2, bisa disebut meteor dan meteorit. Dikatakan meteor jika meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer. Jadi meteoroid atau benda langit potongan batu tadi, jika ada di bumi tertarik oleh gravitasi bumi, kemudian bergesekan dengan atmosfer yang panas sehingga batu tersebut habis terbakar. Itu disebut meteor. Seperti ini, sama seperti komet. Tapi ini tidak memiliki garis edar. Kalau komet bergerak sesuai dengan garis edar. Nah, kalau meteorit yang tidak habis terbakar,
kemudian jatuh ke bumi, itu disebut meteorit. Jadi zaman dulu bertahun-tahun yang lalu, berjuta-juta tahun yang lalu ada meteorit jatuh ke bumi membentuk sebuah kawah seperti ini. Itu benda angkasa yang jatuh ke bumi disebut meteorit. Jelas ya? Ini yang terakhir, benda langit yang bernama asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Jumlahnya sangat banyak. Ya, ini letaknya itu di antara planet Mars dan Jupiter. Membentuk sebuah sabuk yang dinamakan asteroid belt atau sabuk asteroid. Jumlahnya sangat banyak sekali. Dia bergerak juga mengelilingi matahari sesuai garis edar yang berbentuk lonjong mengelilingi matahari. Itu namanya asteroid. Jelas sekali ya. Oke, sekian pembahasan materi tentang tata surya. Ini yang part pertama. Jadi kalian bisa lihat tadi bagian-bagian dari tata surya itu ada matahari, kemudian planet, komet, asteroid, dan meteorit atau meteor yang jatuh ke bumi. Nah, planet juga dibagi menjadi 8. Ada 4 yang termasuk planet dalam dan 4 planet luar. Antara Mars dan Jupiter ini terdapat sabuk asteroid, dan semua benda langit ini berpusat pada matahari sebagai pusat tata surya dan bergerak mengelilinginya membentuk sebuah lintasan atau garis edar yang lonjong atau elips, namanya orbit ya. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mencatat pada buku kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.